Halo Haniber, kumaha? Damang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini, Razemvers akan ceritain film tentang wanita buta melawan psikopat. Film ini berjudul Netrikan. Film yang dirilis tahun 2021 dan disutradarai Milin Rao ini nyeritain seorang wanita bernama Durga. Durga adalah seorang petugas Biro Investigasi Pusat yang kehilangan adik laki-lakinya dan penglihatannya dalam sebuah kecelakaan. Menjalani kehidupannya yang gelap dan menyendiri, Durga ditemani seekor anjing sebagai pemandunya bernama Kana. Suatu malam, saat pulang dari panti asuhan, Durga memesan taksi yang ternyata ia menaiki mobil seorang dokter psikopat. Di mana seterusnya, tanpa banyak basa-basi, hayu lihat alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang kakak yang menjadi petugas Biro Investigasi Pusat di India yang sangat khawatir atas pergaulan adiknya. Di bar itu, sang adik bernama Aditya ditawarkan temannya untuk mengonsumsi narkoba. Tapi Aditya menolak karena memiliki iman yang kuat. Walau begitu, temannya tetap menitipkan jenis narkoba itu karena tergoda dengan cewek di sana. Karena pesan dari Durga sang kakak gak dibaca-baca, Durga mutusin untuk datang menemui Aditya. Sedikit info nih, Durga sama Aditya itu bukan saudara kandung, melainkan anak yang ditinggal bersama sejak kecil di sebuah panti asuhan. Dari sana mereka menjadi keluarga. Di sana Durga sangat marah. Walaupun narkoba itu milik temannya, pasti gak lama adiknya akan mengonsumsi benda itu. Durga pun lalu memborgol tangan Aditya agar gak bisa kabur. Di dalam mobil, Durga menjelaskan bahwa dia gak ingin adiknya itu ke jalan yang salah. Bukan karena cita-citanya jadi seorang DJ, tapi karena salah memilih teman. Lalu Durga memiliki syarat dengan memanggilnya dengan penuh kasih sayang sebagai kakak. Dengan begitu, dia akan melepaskan borgol dari tangannya. Melihat kunci di saku kakaknya, Aditya nekat untuk merebut kunci borgolnya itu, yang mengakibatkan keduanya mengalami kecelakaan karena berusaha menghindari sebuah truk. Keduanya mengalami pendarahan, dan Aditya bertarung dengan nyawa karena tangannya masih terborgol, serta mobil yang dikendarai mereka akan jatuh melewati pembatas jalan. Karena mengalami pendarahan hebat, Durga pingsan. Lalu gak lama, Aditya jatuh yang menyebabkan dirinya tewas. Sedangkan Durga kini mengalami hilangnya penglihatan dan harus terus menjalani penyesalannya dalam kehidupan dengan penuh kesedihan karena sang adik Aditya sudah tiada. Sejak saat itu, ia ditemani dengan anjing kesayangannya yang dibelinya bernama Kana dan kembali merasakan kebahagiaan. Suatu hari, Durga sangat senang karena diberitahu bahwa pendonor matanya sudah ada dan Durga akan dioperasi dalam 15 hari ke depan. Singkatnya, hari itu sudah tiba, tapi sangat disayangkan. Durga yang sudah menunggu 2 tahun merasa kecewa karena operasinya dibatalkan lagi dengan alasan mata pendonor rusak. Sang dokter baru tahu berita itu kemarin dan dokter kembali menambahkan nama Durga ke dalam daftar untuk mendapatkan donor. Kita kemudian dibawa ke seorang polisi yang mendapatkan hukuman oleh sang inspektur. Polisi ini bernama Manikandan. Dia terkena hukuman karena tertipu oleh penjamret, yang mengakibatkan penjamret itu gak sengaja kabur karena kecerobohannya. Scene beralih ke seorang perempuan yang sedang disiksa oleh dokter psikopat. Kembali lagi ke Durga. Meskipun digaji tanpa melakukan apapun, Durga tetap ingin bekerja. Meski begitu, dirinya dijelaskan bahwa akibat kejadian masa lalu yang membawa mobil apartemen tanpa izin yang mengakibatkan pelingatannya serta membuat adiknya tiada, dirinya kini gak bisa berbuat apa-apa selain pemimpin itu memastikan gaji yang diterima Durga. Karena terus kepikiran, kaki Kana gak sengaja terlindas oleh sepeda motor dan langsung dibawa ke dokter hewan. Untungnya luka Kana gak parah dan hanya perlu dibalut kakinya agar gak terinfeksi. Lalu dokter juga berpesan untuk istirahatkan Kana beberapa saat. Di dalam rumah, Durga merenung dan meminta maaf kepada Kana karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Gak lama Durga ditelepon oleh ibu panti
yang mengajaknya makan malam bersama besok karena anak-anak panti pada kangen sama Durga. Lalu Shin beralih ke rumah perempuan bernama Sofia. Ia meminta maaf kepada ibunya bahwa nggak bisa makan bersama karena sudah terlambat untuk menonton film bersama teman. Saat hendak melangkah, di luar rumah Sofia ini ternyata adalah salah satu korban penculikan serta pemerkosaan dokter psikopat. Kemudian, ia kembali dipaksa ikut dengan dokter itu. Dokter ini bernama James Dina. Di perjalanan, Sofia kembali dipaksa meminum minuman yang mengandung propofol yang membuatnya pingsan seketika. Karena anaknya gak kunjung balik, ibu Sofia melaporkan kejadian tersebut dari berangkatnya Sofia hingga teman nontonnya bernama Renuka. Di pagi harinya, Durga pergi ke rumah panti tanpa didampingi Kana karena anjing itu sedang sakit. Di sana ia sangat senang karena banyak anak-anak yang sedang menunggunya. Di dalam, ia lalu merasakan kerinduan yang dirasanya dengan kehadiran Aditya, sang adik waktu kecil. Siang pun berlalu. Di sebuah meja, ibu panti memberikan alat sensor untuk membantu Durga. Tapi Durga gak perlu itu karena ada Kana yang menemaninya. Di perbincangan singkat itu, ibu panti gak sengaja menyinggung Durga atas kematian Aditya. Karena itu, Durga sedih atas apa yang dibicarakan kepadanya. Kemudian, dirinya mutusin pergi dari rumah itu sendirian tanpa ada yang menemani. Hujan pun turun, membuat ia menunggu kedatangan taksi sangat lama. Di sanalah, saat Durga masih menunggu, dokter psikopat yang sama menemukan Durga seorang diri dan langsung mengincarnya. Durga saat itu mengira mobil yang mendekatinya adalah taksi yang ditunggu-tunggu. Karena itu, dokter psikopat berpura-pura menjadi supir taksi. Di dalam mobil, psikopat itu berlagak baik dengan mematikan AC karena Durga kedinginan. Perlu diingat, Durga ada seorang mantan petugas investigasi yang tidak diragukan lagi keahliannya. Saat dimatikan, gak lama Durga mencium aroma kuat dengan alat sterilisasi dari rumah sakit yang gak lain bau dari psikopat di depannya. Di sini juga Durga belum mengetahui bahwa itu seorang psikopat sekaligus seorang dokter. Agar baunya keluar, Durga pun menurunkan jendela mobil yang membuat dirinya kebasahan. Psikopat itu kemudian melancarkan aksinya dengan memberikan tisu dan botol minum yang sudah dicampur propofol yang langsung disadari oleh Durga. Walau begitu, sambil mengebut, dokter psikopat tetap memaksa Durga meminumnya dan membuat psikopat itu menabrak seseorang. Psikopat itu lalu menyembunyikan jasad orang yang ditabraknya ke dalam bagasi dan membohongi Durga kalau yang ditabraknya seekor anjing. Menyadari dirinya dibohongi, Durga mencoba menelpon polisi dan melawannya. Pada akhirnya, psikopat itu kabur mendorong Durga karena ada sebuah mobil polisi yang mendekat. Di kantor polisi, Durga melaporkan semua kejadian yang dia alami ke Manikandan. Sebelumnya, Manikandan gak anggap serius kasus ini. Tapi setelah mengetahui keahlian Durga dengan mengetahui ciri-ciri pelaku dan mengingat kejadian walaupun dirinya buta, Manikandan mulai serius menanganinya. Sayangnya, Durga ketinggalan kartu pengenalnya yang ditemukan psikopat sialan itu. Keesokan harinya, Manikandan mencoba mencocokkan kasus Sofia dengan kasus Durga. Tapi teman sepekerjaannya dengan sombongnya mengambil berkas kasus Sofia, walaupun dirinya belum mampu memecahkan masalahnya. Di ruang penyekapan, dokter psikopat, dirinya memastikan nomor yang ada di kartu pengenal Durga. Sementara itu, Manikandan masih mencari pelaku ke perkumpulan taksi. Dia berpesan, jika ada yang menemukan taksi dengan kaca depan atau bemper rusak, segera laporkan padanya dan Manikandan akan memberi 2.000 rupiah untuk orang yang tahu soal itu. Shin beralih ke seorang kurir bernama Gautam. Di sebuah toko, dia nggak sengaja dengar dua temannya yang lagi ngebahas kasus kecelakaan Durga dan polisi akan memberikan 2.000 rupiah untuk informasi itu. Mendengar itu, Gautam langsung mendatangi kantor polisi untuk memberitahu informasi tersebut. Manikandan bersama Durga mendatangi anak muda itu. Di sana, Gautam memberitahu apa yang diketahuinya. Soalnya, di waktu yang sama, Gautam juga menjadi korban. Itu bukan mobil taksi, melainkan mobil biasa berplat putih. Namun, Durga masih yakin itu mobil taksi karena pengemudinya berbicara seperti supir. Di sini, Manikandan lebih percaya apa yang dikatakan Durga. Saat Gautam berbicara yang gak enak, ia diusir dan dimintai alamat rumah oleh petugas. Saat itu, Durga merasa suara Gautam itu seperti Aditya adiknya yang membuatnya bahagia mendengar suara itu lagi.
Sedangkan di luar kantor polisi, dokter psikopat udah memantau mereka dari kejauhan. Mengetahui Durga diantar Manikandan dan ada Gautam seorang saksi kejahatannya. Saat itu juga dia langsung mengincar Gautam. Hari-hari berganti begitu cepat dan pencarian bukti yang dilakukan Manikandan bersama Durga. Tapi hasilnya nihil. Karena itu, Durga mulai mempercayai Gautam jika itu mobil pribadi bukan mobil taksi. Mereka pun akan menelpon Gautam untuk menemuinya. Sementara itu, dokter psikopat mengikuti Gautam yang sehabis pulang kerja. Gautam di sana meminjamkan motornya dan lanjut teleponan dengan teman lain. Karena itu, panggilan dari Manikandan gak bisa dijawab Gautam. Lama berjalan, ia sadar kalau ada orang yang mengikutinya yang gak lain dokter psikopat. Gautam pun berlari dari psikopat itu, juga ikut lari yang membuat Gautam dikejar-kejar olehnya. Saat Gautam bersembunyi, ponselnya berdering yang hampir saja membuatnya ketahuan oleh psikopat itu. Gautam merasa sudah aman karena yang mengejarnya sudah menghilang. Sialnya, dokter psikopat itu ternyata bersembunyi dan mengagetkannya lalu langsung menghajar Gautam sampai pingsan dan ditaruh ke tempat sampah. Gautam kemudian ditemukan oleh ibu penduduk sana karena mendengar ponsel berdering di tempat itu. Di lain tempat, Manikandan dan Durga berencana pergi ke rumah Gautam karena gak diangkat-angkat. Alamat itu dari kantor polisi kemarin. Sesampainya di sana, Manikandan kaget kalau ada ambulan yang ternyata sedang memasukkan Gautam yang penuh luka. Saat Manikandan memeriksa, dokter psikopat masih mendekati dan memperhatikan Durga. Lalu Manikandan ngasih tahu bahwa korban di depan mereka adalah Gautam. Mereka pun kemudian langsung menuju rumah sakit. Untungnya Gautam gak kenapa-napa, tapi mereka belum bisa menjenguknya. Selagi menunggu, Durga diberi botol minuman dan seketika ingat soal dokter psikopat memberinya minuman yang ada suatu kandungan obat. Karena itu, Durga lanjut mencocokkan kasus-kasus penculikan wanita lain yang ternyata sama TKP-nya dengan kejadian Durga kemarin. Dengan kata lain, mereka baru sadar bahwa Durga waktu itu mau diculik juga. Setelah berdiskusi, Manikandan lanjut menelpon inspektur, tapi info dia nggak didengar dengan baik. Karena malu, Manikandan berpura-pura di hadapan Durga. Setelah semua kejadian di hari itu, Durga terjaga semalaman untuk menemani Gautam karena dia merasa bersalah dan sangat rindu dengan Aditya adiknya. Ketika besoknya sudah sadar, Gautam menyalahi Durga atas kejadian yang dia alami karena dirinya hampir terbunuh. Dan Durga gak mempercayainya waktu itu yang membuat dokter psikopat mengincarnya. Durga sadar dan kembali merasa bersalah lalu pergi. Dia berencana untuk tidak akan ikut campur lagi dan dia hanya ingin membantu serta gak mau melibatkan orang lain. Sesampainya di rumah, Durga menonton video lama saat bersama Aditya. Karena rindu kebersamaan dan ingin mendengar suaranya, gak lama dokter psikopat menelpon Durga. Dia berbicara bahwa banyak korban gadis yang telah mati. Tapi tenang saja, Durga tidak akan menjadi korban karena ada sesuatu di dirinya. Dan psikopat itu memantau Durga sepanjang waktu. Psikopat itu juga mengancam Gautam akan menjadi korbannya juga. Setelah terputus, Durga menelpon Gautam serta Manikandan, tapi gak ada jawaban. Karena itu, Durga datang ke rumah sakit lagi untuk menemui Gautam. Di sana ia berbicara bahwa Manikandan akan datang ke rumah sakit dan dirinya akan dipintai keterangan psikopat itu. Jika tidak segera, psikopat itu akan membunuh Gautam. Tapi Gautam gak peduli karena gak mau berurusan lagi dengan Durga dan lainnya. Dia dan temannya lalu pergi meninggalkan Durga. Ternyata di sana dokter psikopat mendengar langsung pembicaraan mereka tadi dan psikopat itu langsung mengikuti Durga menaiki kereta. Di seberang sana, gak sengaja, Gautam melihat psikopat itu mengikuti Durga. Tahu Durga dalam bahaya, rasa empati Gautam muncul lagi dan segera menelpon Durga sambil cari tumpangan untuk membantunya. Dari sambungan telepon, Gautam baru memanggilnya kakak lalu ngasih tahu bahwa tepat di depan Durga ada psikopat bajingan itu. Gautam kemudian lanjut ngasih aba-aba agar Durga bisa turun di kantor polisi dan selamat dari psikopat. Ketika Durga akan mendekati orang-orang, dirinya keburu diancam oleh Dr. James. Untungnya Durga menyemprot suatu cairan ke mata psikopat itu yang membuatnya bebas. Tapi karena sang anjing juga lepas dari tangannya, Durga pun mengikuti garis kuning untuk pergi dari stasiun. Sedangkan Kana terpisah jauh dari Durga. Kemudian Durga diarahkan untuk bersembunyi karena Dr. James sudah mulai dekat. Saat psikopat itu pergi mendengar suara Kana, Durga pun lanjut pergi. Akan tetapi saat hendak masuk,
Durga terjatuh bersuara yang membuat ia kembali dikejar. Karena juga ikut menghampiri Durga karena suaranya. Namun sangat disayangkan, ia berhasil tertangkap oleh Dr. James setelah terkena suntikan karena membantu Durga dengan menggigit psikopat itu keluar lift. Tapi karena itu karena harus mati di tangan psikopat. Setelah lift itu naik ke atas, Durga ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Kejadian kemarin membuat inspektur mempercayai Manikandan dan akan memanggil Gautam. Atas luka yang diberikan karena kemarin, Dr. James mengobati lukanya dan kembali menyiksa para korban karena dirinya kesal. Sedangkan saat setelah sadar, Durga sangat bersedih mendapati kabar bahwa Kana telah mati karena telah menyelamatkan hidupnya. Setelah kesedihan tadi, mereka pergi ke kantor polisi bersama Manikandan. Di sana Gautam membantu untuk polisi membuat sketsa wajah Dr. James. Sedangkan Durga setelah mendengar telepon Manikandan dengan tim forensik tentang obat yang dipakai terdapat di rumah sakit adalah propofol, dirinya baru mengetahui bahwa psikopat itu seorang dokter. Karena Durga disuntik di bagian saraf serviks oleh orang ahli, dan juga ia baru ingat mobil yang dinaiki waktu itu berbau obat propofol. Yang gak salah lagi, psikopat itu seorang dokter. Dr. James selain menjadi dokter di rumah sakit, ia juga ada sampingan dengan embel-embel tempat aborsi, yang ternyata ia juga akan menculik para pasien wanita yang datang kepadanya. Setelah mendapatkan sketsanya, inspektur bergerak dan akan memeriksa setiap rumah sakit di daerah sana. Tapi enggak dengan Manikandan, ia masih dipandang sebelah mata, walaupun ia yang mengembangkan kasusnya. Sebab itu, Manikandan pergi bersama Durga serta Gautam. Ia bercerita soal tadi kepada Durga. Kemudian Durga menasehatinya agar nggak diem aja karena banyak wanita yang menjadi korban. Durga pun kembali mengingat untuk menyelesaikan kasus ini, mereka harus pergi ke rumah teman Sofia bernama Renuka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah bermusyawarah dengan Renuka, mereka mendapatkan informasi bahwa Sofia telah hamil oleh pacarnya yang sekarang sudah kabur ke Amerika. Sofia dan sahabatnya itu merencanakan untuk mengaborsi karena nggak mau ibu Sofia mengetahui dan kecewa. Tapi dirinya nggak tahu dokter yang menangani Sofia, karena mereka hanya menggunakan agen dan pandangan Sofia ditutup untuk bisa pergi ke sana. Renuka nggak boleh menjadi korban selanjutnya. Sebab itu, Durga yang akan menyamar sebagai pasiennya dokter psikopat. Durga mulai menyiapkan obat yang sama yaitu propofol dan diselipkan ke jam tangannya. Malam hari pun tiba, di mana Durga menyamar sebagai Nitya yang tidak buta dan mulai ditutupi pandangannya serta dibawa menggunakan mobil. Saat Gautam mengikuti mobil itu dari belakang, dirinya diberhentikan oleh seorang satpam karena nggak pakai helm, yang membuat Gautam kehilangan jejak Durga. Sementara itu, di kantor polisi, Manikandan memberitahu inspektur bahwa Durga sedang menyamar menjadi pasien untuk membongkar banyak kasus. Ia meminta dibawakan 10 orang untuk membantunya menyelamatkan Durga dan menangkap penjahat itu. Tapi sayangnya, inspektur gak nganggap serius dalam urusan mereka. Gautam pun lalu menelpon Durga, tapi karena nada dering ponsel Durga, ponselnya diambil dan dimatikan oleh agen gelap itu. Gautam pun lanjut menelpon Manikandan dan memberitahu bahwa dirinya diberhentikan satpam dan telah kehilangan jejaknya Durga. Setelah menerima penjelasan Manikandan, satpam itu membebaskan Gautam, dan Gautam harus berusaha keras karena telah kehilangan jauh jejak mobil yang membawa Durga. Ia kemudian punya cara dengan memberitahu teman-teman kurirnya untuk mencari tahu kemana mobil yang disebutkan cirinya pergi. Sesampainya di tempat pengaborsian, Durga tahu bahwa dia nggak bisa berjalan sendiri dengan benar karena dirinya buta. Karena itu ia berpura-pura sakit agar bisa dituntun oleh bibi penjaga. Singkat cerita, dokter psikopat itu sudah masuk ke ruangan untuk melakukan pengaborsian. Dia belum tahu kalau pasiennya itu Durga. Saat semua orang sudah keluar, Durga menampakkan dirinya terhadap Dr. James dengan kata-kata ancaman bahwa mereka telah dikelilingi polisi. Tapi sayangnya, polisi tidak dikirim oleh inspektur karena nggak nanggepin kasus ini. Saat itu Manikandan memutuskan menyusul Gautam kebanding menuruti inspektur yang nggak bertanggung jawab. Tahu nggak ada siapa-siapa yang dibicarakan Durga. Psikopat itu mulai gila dan berniat menyetubihi Durga. Di sini kita dikasih tahu Dr. James mengincar Durga karena dirinya mirip dengan istrinya yang sudah tiada. Di dalam bahayanya, Durga masih berusaha untuk mempertahankan diri dari kegilaan seorang psikopat. Sementara itu, Gautam berhasil mendapatkan lokasi kemana mobil yang dimaksud pergi oleh salah satu teman kurirnya. Gak lama setelah itu, Durga berhasil menyuntikkan propofol ke saraf psikopat itu yang disembunyikan di dalam jam tangannya tadi.
Setelah semua berkumpul, Gautam dan teman-temannya datang untuk menangkap Dr. James, sedangkan Durga sudah terlihat lemas. Inspektur sangat menyesal lagi karena gak ngedengerin Manikandan. Mereka berencana untuk segera menginterogasi Dr. James. Di sana, Dr. James ngejelasin semuanya, bahwa dia berbuat semua itu dimulai dari masalah dengan istrinya, karena mereka gak bisa mempunyai keturunan. Dari situ, sepasang suami istri itu gak berbicara satu sama lain. Sedangkan Dr. James masih menaruh curiga dengan memasang CCTV. Sejak saat itu, Nancy sang istri udah gak tahan dan meminta bercerai dengan dirinya. Perkataan itu membuat Dr. James gak sengaja membunuh istrinya sendiri. Dia sendiri juga baru mengetahui bahwa dia punya penyakit yang jika melihat orang lain menderita kesakitan, dia terangsang dan mulai menjadi psikopat dan pemerkosa sejak itu. Dan satu lagi, dia mengincar Durga karena mirip dengan istrinya dan telah menculik 12 gadis secara total. Semua berjalan mulus, tapi suatu ketika semua berubah karena Dr. James bertemu dengan Durga. Inspektur lalu memutuskan untuk segera melakukan pencarian menyeluruh ke seluruh tempat yang dimiliki Dr. James. Durga saat itu juga menegaskan untuk beritahu ke semua media tentang perilaku yang dibuatnya dan diberikan hukuman yang berat kepadanya. Namun, gertakan itu gak membuat Dr. James takut, malah sebaliknya, dia balik mengancam keselamatan Durga. Durga juga sama, dia gak takut ancaman yang diberi psikopat itu. Setelah kejadian di kantor polisi tadi, Durga bersama Gautam pergi ke rumah panti untuk sementara beristirahat di sana. Sedangkan semua anak panti sedang ada di sebuah acara. Sementara itu di sel tahanan, Manikandan dan 2 polisi lainnya sedang menjaga psikopat itu. Di sana Dr. James tiba-tiba membenturkan kepalanya sampai mengalami pendarahan dan pingsan di dalam sel. Manikandan dan lainnya panik dan segera membuka kunci selnya. Kemudian mereka mulai memeriksa kesadaran dari Dr. James. Sialnya, ternyata itu sebuah tipuan yang dibuat psikopat itu. Manikandan dan 2 polisi lainnya gak kuat menahannya lagi. Sampai gak lama, mereka harus tewas di tangan Dr. James. Sebelum pergi, psikopat itu mengambil ponsel yang dimiliki Manikandan. Kembali lagi ke rumah panti, di mana Gautam dikasih tahu tentang alat sensor milik Durga dan pekerjaannya seorang petugas investigasi, hingga kejadian masa lalu yang membuat Aditya sang adik meninggal. Durga pun masih merasa bersalah hingga saat ini, dan Gautam memiliki suara yang mirip dengan adik kesayangan Durga. Ibu panti saat itu menitipkan Durga karena dirinya akan pergi untuk berdoa dan pulang pagi hari. Merasa simpati karena Durga mengalami banyak masalah, Gautam datang menemui Durga untuk meminta maaf. Saat berbincang, ada pesan dari Manikandan yang meminta alamat mereka sekarang. Dan sudah kita tahu, pesan itu dikirim oleh Dr. James yang menggunakan ponsel itu. Durga bahagia saat Gautam mengatakan dia bersedia dipanggil Aditya, tapi dirinya gak banyak bicara dan langsung mengajak Gautam untuk tidur, karena besok mereka harus pergi ke pengadilan. Dari alamat yang didapatkan tadi, psikopat itu membunuh satpam rumah panti dan langsung masuk ke dalamnya. Di lantai 2, Durga sudah berniat untuk segera tidur. Namun, tiba-tiba ada suara besar dari TV yang letaknya di lantai 1. Durga gak menaruh curiga karena mengira itu Gautam. Durga lalu turun untuk mematikan TV tersebut. Tapi gak lama setelah TV dimatikan, Durga dikagetkan atas kehadiran Dr. James dan langsung diberitahu oleh Gautam bahwa psikopat itu ada di dekatnya. Selagi Gautam menahan dokter psikopat, Durga pergi untuk menelpon Manikandan. Tapi sangat disayangkan, telepon rumah sudah disabotase oleh psikopat itu. Kemudian Durga memutuskan berlari ke atas untuk mengambil ponselnya. Tapi lagi-lagi ponsel itu terjatuh ke bawah kasur. Sementara di bawah, Gautam telah ditusuk dengan pecahan kaca yang membuatnya kehabisan darah lalu pingsan. Saat itu Durga gak tahu, tapi ia juga bertindak dengan memutuskan sambungan listrik di rumah tersebut untuk sedikit menyusahkan psikopatnya. Dengan memancing psikopat di dekatnya, Durga berhasil mengurungnya sementara. Durga menggedor pintu depan, tapi gak ada yang jawab karena satpam telah dibunuh. Kemudian dirinya pergi mencari Gautam. Di sana ia pun baru tahu bahwa Gautam telah terdapat luka dan pingsan. Karena psikopat itu sudah mendobrak kurungannya, Durga lalu segera membawa Gautam ke tempat aman. Sementara itu di tempat lain, para polisi lain yang bertugas berhasil menemukan korban-korban dari perbuatan dokter psikopat tersebut masih di dalam panti. Durga di sana segera mengobati luka Gautam. Setelah dokter psikopat muncul di hadapan Durga, ia berhasil memukul bagian kepalanya. Dengan begitu, Durga bisa menjauhi psikopat itu lagi.
Gak menyerah, Dr. James pergi lagi mengejar Durga. Tapi Durga sudah siap dengan menyirami badan psikopat itu menggunakan bensin untuk mengancamnya. Setelah menerima kunci pintu, Durga membakar psikopat itu karena mau memukulnya. Tapi sayangnya, Dr. James masih bertahan dan masih terus bertindak kasar kepada Durga. Di saat itu, Gautam sudah sadar dan memukul dokter psikopat dari belakang. Ia lalu membuka pintu dengan kunci yang diberi Durga. Sesudahnya mereka di luar, psikopat itu kembali berulah dengan menghajar mereka berdua. Gautam gak tinggal diam. Ia melawan Dr. James demi melindungi Durga, kakak angkatnya yang sekarang. Saat-saat itu, Durga kembali mengingat kejadian yang dialami Aditya. Ia pun kemudian bangun karena gak mau melihat Gautam bernasib sama. Durga mulai mengambil bata dan memancing kembali Dr. James dengan memecahkan kaca mobil. Dengan alat sensor di tangannya, Durga bisa mengetahui pergerakan dokter psikopat itu. Saat waktu yang pas, dirinya berhasil memukul Dr. James dengan bata dan menghabisinya hingga tewas. Film pun diakhiri dengan para korban yang sekarang sudah bebas. Kemudian Durga sekarang sudah bisa melihat kembali berkat donor mata yang diberikan Manikandan. Karena di saat-saat terakhir Manikandan meninggal, ia merekam untuk mendonorkan matanya kepada Durga. Dan film Netrikan berakhir sampai sini. Di film ini kita dapat pelajaran bahwa orang terdekat kita yang anggap kita baik belum tentu baik. Maaf kalau ada kesalahan. Makasih udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.